Dor, hai guys, balik lagi bareng sama gue. Kali ini kita mau bahas tentang partai PSI ya, karena kan lagi rame banget nih. Tentang partai PSI yang suaranya tiba-tiba melonjak drastis. Padahal di awal-awal real count KPU, suaranya cuma sekitar 1-2%. Kita bisa lihat di grafik ini ya, di akhir Februari suara PSI masih sekitar 2%-an. Tapi di awal Maret, udah naik menjadi 3%. Bahkan per hari ini 5 Maret, jam 12 siang, suara PSI udah 3,13%. Lalu bermunculanlah tuduhan-tuduhan yang mengatakan PSI ini curang. Terlebih dari partai saingan terdekat PSI dalam menuju ambang batas parlemen ya sebesar 4%, yaitu P3. Banyak kader P3 yang bersuara di media sosial ataupun di berita yang menuduh PSI curang. Bahkan banyak peneliti dari lembaga survei yang melakukan quick count kemarin mengeluarkan komentar yang bernada miring akan isu ini. Hal ini sangat wajar ya, karena tidak ada satupun lembaga survei yang mengeluarkan quick count yang memprediksi PSI akan melewati ambang batas parlemen sebesar 4%. Ini kita bahas lembaga quick count yang kredibilitasnya udah dipercaya masyarakat ya. Oleh sebab itu, tentu aja peristiwa ini akan menjadi pertarungan kredibilitas dari para penyelenggara quick count dan menjadi tolak ukur tepat atau tidaknya prediksi yang dikeluarkan oleh para lembaga quick count di tahun 2024 ini. Kenapa hal ini menarik untuk kita cermati? Karena pada dasarnya lembaga quick count mempunyai tugas yang sangat mulia, yaitu sebagai alat untuk mencegah kecurangan pada setiap pemilu. Kenapa bisa dikatakan sebagai alat pencegah kecurangan? Nanti kita akan bahas ya setelah ini bagaimana metodologi atau cara kerja dari lembaga quick count ini. Tapi gue akan bahas nggak dengan statistik yang ngejelimet, tapi dengan bahasa yang simple dan sederhana banget, agar kita semua bisa mengerti cara penelitian dari lembaga quick count ini dan kenapa bisa dibilang sebagai pencegah kecurangan atau alat mendeteksi kecurangan pada pemilu. Oke, sekarang gue akan membahas cara kerja dari lembaga penyelenggara quick count ini. Mereka biasanya menggunakan metode random sampling yang dibagi menjadi 4. Simple random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, dan systematic random sampling. Dan biasanya yang paling sering digunakan adalah stratified random sampling, atau bisa juga gabungan ya, stratified cluster systematic random sampling. Atau bisa juga mereka menggunakan masing-masing dari metode ini dan hasilnya nanti dikomparasi. Itu tergantung dari tiap masing-masing lembaga survei yang mengadakan quick count. Dan seperti yang tadi gue bilang di awal, kita nggak akan membahas metode ini secara ngejelimet. Tapi gue akan memberikan ilustrasi secara singkat dan sederhana kepada kalian ya. Cara dari para lembaga survei ini mengambil sampel untuk quick count mereka. Ilustrasi untuk pengambilan sampelnya adalah sebagai berikut ya. Total TPS untuk pemilu 2024 adalah sebanyak 823.220 titik. 820.161 TPS di dalam negeri dan 3.059 TPS di luar negeri. Jadi para lembaga quick count ini akan mengambil sampel sebanyak 2.500 sampai 3.000 TPS ya. Dengan arti 1 TPS maksimal 300 orang. Berarti kita anggaplah 200 orang di setiap TPS yang memilih gitu. Berarti 200 dikali 3000 TPS sebagai sampel. Berarti sekitar 600.000 orang kurang lebih yang dijadikan sampel untuk penelitian ini. Dan di masing-masing TPS yang terpilih sebagai sampel akan ditaruh satu enumerator sebagai pengirim laporan ya. Nanti bisa mencatat hasil C1-nya atau memfoto dan dikirimkan ke pusat data server dari penyelenggara quick count ini ya. Dalam menentukan valid atau tidaknya setiap TPS yang dipilih sebagai sampel, udah ada hitung-hitungannya tersendiri juga yang sulit untuk dijelaskan karena ngejelimet. Jadi simpelnya gini, misalnya di satu RW ada 10 TPS, nggak mungkin 5 dari 10 TPS itu kita jadiin sampel yang 3000 tadi, karena itu nggak bisa menggambarkan secara holistik karakteristik dari pemilih atau karakteristik dari populasi. Jadi misalnya gini, satu kecamatan itu ada 3 lumbung suara, misalnya suara partai A, suara partai B, suara partai C. Nah, sampel dari masing-masing TPS itu akan diambil satu. Dari partai A kita ambil 1 TPS misalnya, atau 2. Nah, di partai B juga gitu, di partai C juga gitu.
atau bahkan di provinsi atau kabupaten yang berbeda. Jadi kira-kira begitu untuk mengetahui cara pengambilan sampel dari masing-masing lembaga penyelenggara quick count ini. Selanjutnya adalah margin of error atau batas kesalahan atau toleransi kesalahan pada setiap penelitian termasuk quick count ini. Biasanya para lembaga quick count atau penyelenggara quick count mengatakan kalau margin of error dari mereka adalah 0,5 sampai 0,7. Jadi biasanya di bawah 1% semua ya. Hal menarik berikutnya dari quick count yaitu adalah anggaran atau biaya dari pelaksanaan quick count itu sendiri. Kalau kita ambil hitungan kasar dari 3.000 sampel misalnya, ada satu enumerator. Kalau satu enumerator itu diupahin misalnya 500.000, berarti udah membutuhkan 1,5 M hanya untuk biaya enumerator saja, belum lagi untuk orang yang bekerja di pusat data server atau orang yang melakukan publikasi untuk quick count tersebut ya. Dan sampai saat ini para orang yang bekerja atau menjadi peneliti di lembaga survei masih dalam tanda petik malu-malu ya mengungkapkan dari mana sumber dana yang mereka dapat untuk melakukan penelitian. Lalu pertanyaan selanjutnya yang akan muncul adalah apakah hasil quick count bisa salah? Jawabannya tentu aja bisa, karena metode yang digunakan quick count ini adalah statistik, bukan ilmu matematika. Jadi hasilnya tidak pasti seperti ilmu matematika. Dari informasi yang gua rangkum dari berbagai sumber, ada 3 masalah kesalahan yang sangat mungkin terjadi pada penelitian quick count. Yang pertama adalah margin of error. Margin of error adalah tingkat kesalahan sampel atas populasi yang ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Misalnya, satu partai tertentu sangat dominan di Papua. Maka dari itu, peneliti yang seharusnya mengambil 4 atau 5 sampel di setiap kabupaten di Papua, malah hanya mengambil 1 atau 2 sampel, karena menganggap sampel itu sudah mewakili populasi. Padahal bisa saja ada perkembangan terkini yang terjadi di Papua, kalau ada partai lain yang suaranya mulai dominan juga di sana. Lalu yang kedua adalah random error. Ini adalah peluang kesalahan yang mungkin terjadi akibat proses randomisasi sampel TPS. Sebagai contoh, misalnya ada 3 kecamatan di salah satu kabupaten, A, B, dan C. Dan karena jaraknya yang sangat dekat, peneliti beranggapan bahwa A, B, dan C ini bisa diwakili populasinya oleh salah satu sampel, misalnya sampel dari TPS A. Padahal belum tentu, bisa aja sampel dari TPS B dan C ini berbeda karena bisa berbeda pilihan parpol atau berbeda pilihan pilpres. Jadi itu tentu saja bisa menimbulkan potensi error ya. Lalu potensi error yang ketiga adalah systematic error yang tidak bisa dikendalikan secara statistik. Systematic error ini disebabkan oleh unsur-unsur subjektivitas dari si peneliti. Misalnya karena dia dibiayai oleh parpol tertentu, maka dia hanya menyurvei atau melakukan penelitian di lumbung-lumbung suara partai tersebut. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, kayaknya hasil quick count dari para lembaga survei yang kredibel ini bisa dipastikan aman dari hal itu ya, karena satu suara. Tidak seperti di tahun 2014 di mana para lembaga quick count dan lembaga survei banyak terjadi perbedaan. Pada pemilu tahun 2004 di mana pertama kalinya pemilu dilakukan secara langsung, sudah ada satu lembaga yang melakukan quick count. Lembaga itu bernama Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES. Lembaga ini mengeluarkan hasil quick count yang bisa kalian simak di tabel berikut. Kalau misalnya kita simak di tabel ini, hasil dari quick count tidak jauh berbeda dari hasil resmi KPU. Selisihnya kayak misalnya ya SBY dan Yusuf Kala 33 di quick count dan 33,57 di perhitungan KPU, hanya selisih sebesar 0,3%. Begitu pula calon lainnya Megawati Hasyim 26% di hasil quick count dan di hasil resmi 26,61. Untuk hasil quick count dari pemilu legislatif juga cenderung mirip. Di sini LP3ES mengeluarkan hasil quick count Partai Golkar 22,7%, sedangkan hasil resmi KPU Partai Golkar 21,58%. PDIP 18,8% di quick count dan di hasil resmi adalah 18,53%, selisih 0,3%. Lalu PKB di quick count 10,7% dan di
real count 10,57%, selisih kurang lebih 2%. Pada pemilu tahun 2009, beberapa lembaga quick count juga menunjukkan taringnya ya, karena bisa memprediksi dengan cukup akurat hasil resmi KPU. Di sini gue akan mengambil 3 contoh dari Lembaga Survei Indonesia, LSI Denny JA, dan LP3ES yang sebelumnya melakukan quick count di tahun 2004 ya. Di tabel ini kalian bisa lihat hasil quick count dari Pilpres 2009 ya, dari ketiga lembaga yang tadi udah gue sebut. Terus kalian bisa lihat hasil resmi KPU-nya. Di sini kalau kita cermati cuma selisih 0,5 sampai 1%. Untuk hasil quick count Pileg 2009 kalian bisa lihat tabel di bawah ini. Hasil quick count dari LSI Denny JA menunjukkan kalau tingkat keakuratan lembaga quick count ini sangat tinggi ya, bahkan memprediksi urutan partai dengan sangat tepat. Sedangkan dari Lembaga Survei Indonesia terdapat kekeliruan dalam penempatan posisi parpol. Di sini PDI diprediksi 14,41, sedangkan hasil resmi dari KPU adalah 14,03 dan berada di peringkat ketiga bukan kedua. Tapi jika dilihat dari perolehan angkanya yaitu 14,41 di hasil quick count Lembaga Survei Indonesia dan hasil KPU 14,03, di sini hanya selisih sekitar 0,3 sekian persen, masih di batas margin of error ya. Hasil quick count pada Pilpres tahun 2014 bisa dibilang yang paling unik, sebab dari 7 lembaga penyelenggara quick count memenangkan Pak Jokowi dan Pak JK, sedangkan 4 lainnya memenangkan Pak Prabowo dan Pak Hatta. Kalau kita lihat hasil real count, Pak Prabowo sebesar 46,86%, sedangkan Pak Jokowi 53,15%. Banyak juga perbedaan antara selisih quick count dengan real count KPU ya. Bisa dilihat di sini yang paling dekat adalah Lingkaran Survei Indonesia dan Indikator Politik Indonesia. Sedangkan untuk quick count pada Pileg 2014, kalian bisa lihat di tabel berikut ini. Lingkaran Survei Indonesia seperti biasa masih memprediksi dengan sangat akurat ya. Sebagai contoh, untuk Partai Nasdem, LSI memprediksi 6,42%, sedangkan hasil KPU 6,72%, selisih 0,3%. Sedangkan PKB di LSI 9,02 dan di hasil akhir KPU 9,04, selisih 0,02%. Pada quick count Pilpres 2019, hasil yang didapat cenderung lebih sama. Dari 13 lembaga penyelenggara quick count, ke-13-13-nya menjagokan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin sebagai pemenang. Kita bisa lihat tabel berikut ini ya. Yang paling mendekati dari hasil real count KPU adalah yang pertama LSI Denny JA, memprediksi Pak Jokowi sebesar 55,71 dan Pak Prabowo 44,29. Yang kedua adalah CSIS Cyrus, Pak Jokowi 55,60 dan Pak Prabowo 44,40. Sedangkan hasil resmi dari KPU adalah Pak Jokowi 55,50 dan Pak Prabowo 44,50. Selisihnya sangat tipis di bawah 0,5%. Pada pemilu legislatif tahun 2019, hasil quick count-nya juga cenderung mirip. Kita bisa melihat dari tabel berikut ini ya. Gua akan ambil contoh dari LSI Denny JA, di mana suara PDIP sebesar 19,69% pada quick count. Sedangkan pada hasil resmi KPU adalah 19,33%, selisih sekitar 0,3%. Lalu contoh yang kedua adalah suara Partai Golkar. Pada hasil quick count 12,19%. Sedangkan pada hasil resmi KPU Partai Golkar 12,31%, selisih lagi-lagi di bawah 0,5%. Jadi kesimpulan apa yang kita bisa tarik dari video gue ini? Yang pertama adalah hasil quick count bisa salah. Tentu aja hasil quick count bisa salah. Tahun 2014 banyak dari lembaga quick count yang salah memprediksi hasil akhir dari KPU. Terlebih lagi, lembaga-lembaga yang terkenal kredibilitasnya juga salah di atas margin of error sekitar 2%-an ya bahkan. Jadi lembaga quick count bisa salah, jelas. Terus yang kedua, kemungkinan PSI masuk ke parlemen jelas saja masih terbuka ya. Dengan asumsi para penyelenggara quick count kembali melakukan kesalahan seperti tahun 2014. Tapi kalaupun nantinya PSI masuk dan lembaga quick count ini marah atau diaudit,
Ini akan jadi babak baru yang cukup seru ya, karena akan menjadi pembuktian siapa yang benar, hasil akhir dari KPU atau hasil quick count dari para lembaga survei ini. Dan seandainya PSI masuk parlemen, lembaga quick count juga bisa melakukan semacam audit internal ya. Jangan-jangan karena tebakannya hampir selalu benar, mereka jadi agak cenderung berpuas diri dan sombong gitu. Ya udah, gitu aja ya buat video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. See you guys.